5, 4, 3, 2, 1. Ya man. Ya, selamat datang lagi di channel Restu Prayuda. Nah, itu dia intronya. Oke, karena sudah lihat di sini ada mic-nya sederhana, murahan. Nggak apa-apa, mudah-mudahan suaranya jelas. Jadi di video kali ini gue mau ngasih sesuatu yang berbeda. Emang video gue sebelumnya masih acak-acakan. Oke, mungkin podcast. Bingung gue mau ngomong. Jadi kita mau membahas sesuatu yang berbeda dengan narasumber temen gue, temen lama, temen SD. Orangnya rada seger. Dia udah kerjanya di bandara. Kemana aja sudah pernah didatengin, terutama Pulau Jawa. Insya Allah sih. Langsung aja kita lihat orangnya. Say what? Biasa aja dong. Siapa nih? Kan tadi gue bilang tadi temen lu tadi. Getaran-getarannya. Wow. Halo. Nah, ini dia, perkenalkan, ini temen gua, namanya Reni lo. Ya. Halo kawan-kawan. Kesannya kecil gitu deh. Iya. Lo teman-teman semua biasa masih kaku ini Masih kita. kaku. Iya, biasalah. YouTuber pemula. Iya, Tema pembahasan kita kali ini adalah Solo Touring. Apa kabar, Ren? Alhamdulillah baik-baik aja. Situ kabar gimana? Baik juga, Ren. Ini juga. Ya. Gimana tadi ke PT gua? Udah lihat PT gua kan tadi? Udah tadi gue udah lihat PT apa tadi tuh Trimarta ya? Iya, gua kerja di sana. Baru beberapa, jadi gua kontraknya masih pindah-pindah. Ya, Cek. nggak apa-apa lah, yang penting kan ada pekerjaan gitu. Cuma tadi gue habis main dari tempat gue, teman gue di Bekasi, babakan asem tadi. Lu habis ngapain sih? Habis, ya biasa lah kita, namanya Kayaknya ya. udah kemana-mana ya? Ya, Iya. biasa namanya Udah biasa kesibukan aja ini gue. Iya. Pengen touring ke, ya sekali-sekali ke ibu kota gitu kan. Dan habis itu gue keinget lu nih, wah gue ada temen gue nih di Cikarang ya. Iya, kalau lu bisa kepikiran gue sih, tahu sendiri kita cuma ngechat doang. Udah lama gak ketemu men. Iya. Setahun. Obrolannya kaku. Padahal tadi di belakang kamera kayak begini. Iya. Karena ada kamera jadi begini. Kayak begini biasa. Masih pemula ini. Udah berapa tempat yang udah lu datengin? Wah, sejauh ini sih ya, kalau gue pribadi sih ya belum begitu jauh, tapi cukup banyak lah untuk sekitar-sekitaran Jawa sini kan. Jawa ya. Ya. Tapi untuk di luar Jawa belum. Kalau ke Sumatera belum, karena namanya masih planning. solo touring ya. Sendirian, Ren? Sendirian. Ya. Beneran? Bener sendirian. Anjay. Gimana, boleh ceritain nggak pengalamannya? Secara nih gua nih ya. Gua kalau perjalanan jauh aja, katakanlah mudik gua kemarin masih pakai motor ya, sekitar 3 tahun yang lalu. Kampung gua kalau boleh tahu di Kebumen, tempat bokap gue. Gua dulu pernah ngalamin yang namanya kehabisan bensin. Tahu sendiri kan, zaman dulu itu beda sama zaman sekarang ya. Jalanannya sekarang lebih bagus ya, sama oleh ya presiden kita lumayan. Nah, dulu gue sempet kehabisan bensin. Nah, kalau lu gimana nih? Paling jauh kemana? Terus kesiapan lu kayak gimana? Iya. Kalau aku pribadi paling jauh itu ke tempatnya nenek, itu sekalian pulang kampung di Ngawi. Oh, di Ngawi. Iya. Tapi sekalian juga touring di tempat situ juga gitu. Oh, tempat di situ juga. Iya, di sekitar situ juga gitu. Tapi nggak pernah ya, apa berdua bawa temen gitu, nggak pernah? Kalaupun berdua, siapa? Yang berdua itu yang satu yang edit foto. Oh, yang edit foto? Iya. Tapi ngikut dia? Tapi dia ikut. Boncengan satu motor. Berarti nggak solo touring dong namanya? Tapi ada juga touring sendiri juga ada.
Oh, touring sendiri juga ada. Ada juga. Paling banyak solo touring. Paling banyak solo touring. Terakhir kemana? Terakhir kemarin itu aku ke Cianjur Selatan. Cianjur Selatan. Cianjur Selatan. Geopark. Bukan. Cianjur Selatan itu laut. Wow, belum dekat laut juga belum. Kan Cianjur ginian oke. Iya, jalannya emang begitu. Tapi oh iya. Tanya dulu kendaraannya. Pakai kendaraan apa? Wah. Ini yang menarik. Kendaraan. Ini motor 1, motor 2. Nah, itu dia. Tahu kan motornya apa? Keren lu, gila lu. Pakai Suprafit anjay. Gue biasa nggak bilangnya Suprafit cuy. Bilangnya gue Tiger Fit malah ya. Tiger Fit. Jadi biar gue semangat itu motor Supra, tapi tuh dalamannya Tiger. Biar semangat aja gue. Kemana-mana gila. Gue masih inget motor itu, kita kan pernah SD bareng ya. Iya. Gue pernah main ke rumah lu. Itu motor buat jemput lu kan ya? Iya, itu motor itu dari SD serius. Dari mau ke SMP udah beli motor itu. Ntar bro, istri gue punya motor Supra, tapi di bawah Supra bro. Itu udah nggak ada remnya. Olinya itu nggak jalan, tapi bisa. Olinya nggak pernah ganti, tapi masih bisa jalan. Wah, iya. Remnya juga udah nggak ada. Keren pokoknya. Iya. Keren, bapak mertua. Tapi keren itu motor yang paling kuat ya. Wah, keren banget. Gua akuin itu motor yang tangguh di segala medan. Iritnya mantep pokoknya. Cuma ya begitu resikonya. Ya tenaganya apa adanya sebenarnya. Nyantai aja, silakan diminumin. Wah, iya. Mau dibongkar oreonya. Masa amat? Gak usah tegang juga, sampai keringet. Tadi bicaranya masih ngalor ngidul Ren. Tempat mana aja yang udah tadi selain Ngawi? Selain Ngawi. Oh iya, gue kalau nggak salah tahun lalu ya ada jalur selatan tuh katanya udah dibangun dari Anyer ke bawah Carita. Udah pernah nyobain? Belum. Kalau situ belum pernah nyobain. Itu kalau nggak salah jalur dari Anyer ke pantai Tanjung Lesung itu ke bawah ke Cibaliung belum. Aku Cibaliungnya ke sana ke kanan ke arah Pantai Sumur namanya. Oh, Ujung Pantai Kulon. Sumur. Iya, deket Ujung Kulon situ. Oh iya. Gitu ya ya. Tapi Suprafit kuat nanjak Ren. Kemarin ke Cianjur naik apa? Kalau ke Cianjur kemarin kebetulan naik Bison. Oh, naik Bison. Suprafit paling jauh kemana? Suprafit itu paling jauh itu ke Sawarna dan Sukabumi. Sawarna dan Sukabumi. Iya. Lumayan ya. Itu trip dari Cikande ya? Trip dari Tangerang, dari Selatan. Dari ya. Tinggalnya di Tangerang. Tinggalnya di Tangerang. Iya. Dia masih jomblo. Yang mau ini ngedeketin, kerjanya di bandara. Tenang aja. Keren. Sip. Nah, temen bayi gua jarang ketemu tapi diajak ngobrol asik. Depan kamera doang kaku. Biasa gak gini depan Biasanya kamera. gini. Biasa ceplos. Kalau depan kamera YouTuber mulai. Nanti kalau YouTube ini udah tinggi, gua undang lagi. Oke. Ngomongin tentang tadi motor lagi. Persiapan apa aja sih yang lu bawa kalau buat perjalanan jauh? Persiapan yang paling mendasar itu ya terutama ya harus dari diri sendiri dulu. Dari diri sendiri dulu satu. Harus sehat lah. Sehat jasmani dan rohani. Jangan lupa di jalan itu pasti selalu bawa obat-obatan. Iya. Misalnya tetes mata, tetes mata buat ditetesin di air minum. Oh iya, siap buat mata. Tetes mata buat mata itu penting tuh. Penting dipakai. Karena pada saat itu kena debu, pakai tetes mata. Dan jangan lupa bawa juga tolak angin. Oh, tolak angin. Bawa. Kalau nggak ada yang tolak angin, bisa bawa antangin. Bisa antangin. Antimo juga boleh. Yang penting jangan tolak badai aja. Yang tolak badai. Tolak badai. Iya. Terus itu yang kedua ya, obat-obatan, diri, jasmani rohani, nggak stres, nggak gila. Iya. Kalau gila nanti baru nyampe mana, nggak ada yang ngurusin kalau di tempat sepi. Itu salah satu kalau triknya apa tuh namanya? Kalau kesurupan, kata Mas Tukul, kalau kesurupan tinggalin aja, nanti juga setannya pergi. Iya. Terus yang kedua tadi udah yang kedua obat-obatan. Obat-obatan. Pertama kan kesehatan jasmani dan rohani. Pasti. Oh iya pasti. Yang ketiga
yang ketiga itu penting, jadi fisik kendaraannya. Fisik kendaraannya. Ya, fisik kendaraannya Fit itu. lu. Tapi juga perlu dilihat dong. Perlu dilihat Iya, kesiapannya. Ada modif-modifan khusus nggak di situ? Nggak ada. Yang penting kalau aku itu motor itu udah cukup standar aja ya. Cukup standar aja. Cukup standar. Yang penting kampas rem itu ada, terus lampu-lampu harus nyala. Tapi tadi lampu mati. Mati ya, tadi kebetulan tadi lampunya mati. Nanti diganti. Nanti diganti, Nang. Iya. Dan jangan lupa juga pastikan olinya juga bagus juga gitu kan. Iya bagus. Itu aja ya Ren ya. Itu bawa aja. suku cadang apa? Itu dia, lupa bawa selalu suku cadang ataupun tool-toolnya kayak Contohnya busi itu bawa, karena pasti ya dari pengalaman itu busi saya itu sampai bawa 3 gitu ya. 3. Terus jangan lupa kop businya, karena kop busi. Iya, karena motor-motor gitu biasanya kalau banjir kop businya suka ada yang jelek, jadi bawa kop busi. Kalau Bison nggak masalah lah ya, karena kan udah keluaran baru juga. Iya, ya. Bison selama 5 tahun ini aku bawa sih nggak ada kendala sih, alhamdulillah. Nggak ada kendala, ya, salah. Kesan terbaik dan terburuk, atau kesan yang bikin happy sama kesan yang sangat menyedihkan saat solo touring itu apa? Waduh, yang menyedihkan atau yang dua-duanya? Yang menyenangkan dulu. Menyenangkan dulu ya. Yang menyenangkan itu kalau sendiri itu, yang menyenangkannya itu ya apa-apa pribadi ya. Apa-apa pribadi. Maksudnya nggak ada yang diajak ngobrol sama alam. Itu sedih ya Pak, antar dulu Pak. Yang senang dulu. Yang enaknya itu ya, misalnya kita kadang pernah juga, aku juga nggak sendiri, tapi ini aku udah akhir 3 tahun ini sering touring sendiri. Kalau touring rombongan kan kadang harus liatin temennya, depan belakang. Kadang ada yang visinya beda. Kalau sendiri tuh enak, enjoy. Jadi mau berhenti, mau bawa sepelan apapun, mau kencang apapun tuh enak, bebas free man. Iya, nggak terkekang apapun juga. Kalau ban bocor di tempat sepi gimana? Pernah pengalaman. Gue masih ingat tuh. Gue itu waktu itu mau ke Jawa, mau nginep di rumah lo. Oh, nggak jadi waktu itu ya. Nggak jadi. Gue tungguin sampai malam itu. Kasian banget tidur besoknya kan gue masuk pagi. Iya. Tuh sendiri rumah gue tadi jauh pet. Iya. Ke rumahnya jauh tadi, gue dari Bekasi ke Cikarang Selatan, jalannya perumahan yang lapangan tadi. Aduh, bingung tadi bang. Sambil lihat Google begini, wah ternyata jalurnya kesempit begitu, sampai ke gang-gang perumahan. Emang nggak pakai Google Maps yang mobil? Enggak, gue liatnya motor, tahu-tahu lah jalannya di sini. Kata gue ya, porek gitu kan. Terus bannya bocor? Bannya bocor enggak? Oh, nggak bocor? Nggak bocor. Berarti nggak pernah ada pengalaman ban bocor? Kalau yang di Bison itu bocor enggak. Yang paling parah itu yang gue waktu itu mau pulang ke Ngawi. Itu gue udah telepon lo kan. Gue jam 8 dari sini nih pulang kerja. Kalau ke Ngawi naik Vixen nih tadi. Oh beda. Jadi ada Vixen. Oh ada Vixen. Banyak motor lu ya, keren. Ya, oh iya. Bentar lagi Harley. Amin. Harley ya. Bentar lagi Harley. Namanya banyak duit. Enggak mau. Enggak dulu. Banyak duit, tenang aja. Sempet dulu buat perempuan para ladies yang nyari jodoh. Silakan. Iya. Sama abang dari Ambon ini. Aduh, ya. siap. Ambon Jawa. Makanya ada manis-manisnya. Ya. Lanjut. Iya. Jadi waktu itu gua ke rumah lu tuh. Gua izin pulang cepet tuh sama manajer kan. Waktu itu pulang dari bandara sampai di Hotel Sheraton ya. Gue lupa namanya sekarang, Hotel Bandara ya kalau teman-teman bandara tahu tuh. Jadi pas pada saat itu gue kaget. Itu gear yang depan itu lepas. Lu kok bisa? Gear yang di mesin. Gear yang di motor itu gear rantai. Gear rantai. Iya, yang belakangnya. Yang depan. Oh, yang depan yang kecilnya. Lah kok iya, bisa? Gue juga bingung. Kan itu bukannya di dalam kap ada tutupnya ya? Tapi di gaib, men. Serius. Gear depan itu kerontang. Itu sampai gue cari-cari itu nggak ketemu sama sekali. Padahal udah langsung ngerem di situ. Serius sih, gila kasihan. Serius. Menarik nih.
Makanya gue cariin kemana. Itu pasti di daerah mana itu? Itu deket Hotel Sheraton ya teman-teman ya. Sheraton tuh di mana? Deket bandara. Oh, bandara. Hotel bandara Baru sekarang. sampai bandara mana? Itu Jawa Tengah. Boy, masih di Tangerang Oh, dong. masih di Tangerang. Baru mau izin pulang. Oh. Dari situ pulang, wah, gear gue yang depan hilang tuh, makanya pada bingung juga ada. Itu jam 8 malam. Itu lagi sendiri. Lagi sendiri itu, kalau tahu kan di situ kan gelap, walaupun memang taksi yang lewat kan, sempat panik juga. Akhirnya nelfon teman tuh, nelfon teman, bla 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 bla. Oke deh, gue kesono. Ada yang datang. Malah dia salah orang. Sama orang. Gue kira badannya sama gede, gue makanya samperin situ, ternyata salah orang. Tapi dia juga masalah orang itu. Orang itu juga masalah. Tapi gearnya nggak lepas juga kan? Gearnya nggak lepas. Oh, gearnya nggak lepas. Motornya ngadet pokoknya. Oh, motornya nggak ada. Tapi pas disamperin, pas lihat, bukan Randy lo gitu. Bukan. Tetap dibantuin. Malahan yang dibantuin itu berharap ditolong. Oh. Tapi dia mikirnya teman saya lagi butuh juga gitu kan. Oh, terus jadi ditinggalin apa enggak? Akhirnya ditinggalin. Jahat juga itu, di skip aja, di skip. Jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu Jadi ya. kita mau gimana ya, mau nolong temen, taunya salah orang, orangnya juga butuh bantuan. Di suatu pilihan yang bingung lah. Iya. Tapi dia jujur, gue lebih bantuin lu lah gitu lah. Tapi bener juga sih gitu. Tapi ketemu akhirnya sama temen. Akhirnya ketemu sama teman, terus kita cari-cari bengkel tuh, di jam segitu juga nggak ada yang buka. Akhirnya ke tambal ban yang apa adanya. Silai, bukan bengkel lagi. Silai. Oh, silai, Ini bener. Silai, tapi orang Jawa, saya bingung ini. Ngobrolnya pakai bahasa Jawa. Oh, kayaknya itu berbaur biar masih duitnya lebih. Bisa aja terus. Iya, terus habis murah kan tapi di situ murah sih. Tapi ya, dia itu nyari gearnya itu tuh setengah susah. Iya. Kemana-mana pulang. Oh, dia keliling juga, nyari juga. Keliling juga. Oh, sampai 1 jam itu nungguin. Tapi dikasih lebih kan? Dikasih. skip. Udah akhir itu diakalin apa adanya kan. Pokoknya Mas, kalau bawa motor jangan kenceng-kenceng gitu. Wah iya, palanya cuma 100 pelannya lah. 100 udah kenceng, buat motor mau udah masuk angin kali ya. Nah habis itu akhirnya gue nggak memutuskan datang ke Palu waktu itu. Iya. Terus ke Ngawinya tetap jadi nggak? Ngawinya tetap jadi. Itu karena kan mau pulang kampung. Karena pulang kampung. Itu serius, itu modal cuma 2 hari mikir, wah besok aku pulang ke Ngawi, nggak ada persiapan apa. Pakai motor itu juga tapi? Pakai motor Pixen ya. Waktu itu masih belum ya setata sekarang ini lah. Tapi itu lanjut sendirian juga? Sendirian juga. Alhamdulillah lancar nggak ada apa-apa. Alhamdulillah lancar, nggak ada apa-apa. Solo touring. Iya, solo touring. Jangan diikutin bagi yang kalian tidak kuat. Emang orangnya rada stres. Solo touring gila. Udah lagi. Setiap gua jalan solo touring nih, sebenarnya emang resikonya adalah yang begal lah, yang iya pasti benar. Begitu-gitulah pokoknya. Apalagi di Jogja ada kleting. Wah, iya kan? Terus daerah sini, maaf ya nggak disebutin daerahnya, tapi emang banyak daerah, apalagi daerah-daerah sepi yang rawan begal gitu. Begal. Berani ya? Alhamdulillah selama ini ya aku sendiri. Alhamdulillah sih aman-aman aja sih. Cuman ya tetap harus jaga diri. Gitu. Yang bikin menakutin itu, ada yang nanyain, Mas kok sendirian aja, istrinya kemana? Ya gue merasa jiwa gue itu jiwa gue tuh langsung istrinya masih dicariin bu, sekalian touring gitu kan. Gitu. Gak lupa juga cariin jodoh itu daerah mana nih? Waktu naik apa nih dicariin jodoh? Di mana aja ya? Wah, ini pernah sebenarnya sering pertanyaan begitu, kok sendirian aja ya Mas gitu. Ya karena saya biasa sendiri gitu. Pernah juga di daerah Sukabumi, gue pernah touring ke sana kan, lagi sholat, ada bapak-bapaknya tuh bilang gini, Mas, habis dari mana? Aku bilang, saya habis dari pantai, namanya ada ya, pantai Cicaladi ya. Cicaladi. Ntar kasih gambarnya. Oh iya, ntar gue kasih gambarnya. Pantai Cicaladi ya tadi ya, kayak tadi. Habis itu Cicaladi, gua ke Geopark Ciletuh. Habis itu tanya sama bapak, emangnya nggak sama istrinya Mas? Waduh, itu setiap
setiap gue solo touring itu selalu ada pertanyaan begitu. Ya aku bilang ya mungkin jodohnya masih dijagain gitu lah. Sampai jangan dijagain orang. Sampai ditawarin anaknya itu kayaknya ya. Oh iya. Iya. Buat nemenin. Pokoknya gadis-gadis ini ya alhamdulillah lah hafal 5 juz. Waduh, secara nggak langsung. Hafal 5 juz. Keren. Daerah mana? Daerah bapak itu tinggal di Cikidang Sukabumi. Cikidang Sukabumi, bapak di Cikidang Sukabumi masih jomblo, silakan. Yang anaknya minimal 5 juz sudah hafal. 5 juz sudah hafal. Sampai gue hafal namanya Pak Dari. Oh, Pak Dari. Pak Darman daerah Ciletuh. Di Cikidang, dia di Ciletuh lagi silaturahmi dia. Oh iya, Jangan lupa Pak Darman masih jomblo mumpung belum nikah. Mumpung Covid udah mau selesai, udah bisa bikin kondangan. Dangdutan. Kalau pengalaman yang cukup mistik aku pernah ngalamin. Mistiknya cukup mana? Oh iya, yang horor, iya benar. Horor. Tapi pengalaman horornya? Aku nggak tahu ya, tapi bayangan banyak pasal di belakangnya. Enggak ada gitu. Enggak. Jadi ini emang kalau nggak ketemu cewek kakinya nggak napak. enggak. Kalau nggak, oh iya lanjut. Jadi waktu itu saya solo touring itu ke Dieng. Dingin ya Dieng. Habis itu ada teman saya di Pemalang. Akhirnya saya silaturahmi dulu ke tempat teman saya di Pemalang. Saya ngobrol-ngobrol, kayaknya kita berenang di air panas Tegal Guci nih. Kita ke Tegal Guci, udah sampai sono berenang. Nah pas pulangnya itu posisi malam. Posisi sore jam 9 malam. Oh, jam 9 malam. Jadi air panas. Pemandian air panas, guys. Panas. Jadi di daerah Tegal Guci, pasti udah tahu lah orang-orang Tegal ya. Jadi gua belum pernah. Jempol aja dah. Kayaknya ke sono dong. Oh iya, siap. Nanti sama istri sono udah enggak sendiri lagi. Oke. Udah nikah. Oh, lagi dipakai. Maaf ya sayang, nanti dipakai. Terus setelah sana pulang, tapi sholat dulu ya, pulang. Nah, itu kan di daerah sekiranya gue udah di kaki gunungnya udah agak hutan-hutan gitu ya. Gue lagi naik motor, lagi konsen, mungkin sedikit ngobrol pelan-pelan kan. Jadi tiba-tiba nyium aroma melati. Melati ya. Iya, enak ya bau melati. Bau enak gak apa-apa. Ini melatinya itu malam-malam lagi. Tapi ini melatinya beda ya. Kan kalau wangi dupa mungkin tahu ya wangi dupa ya. Ini melatinya tuh seger gitu. Oh, ini seger. Aku bilang ini melati wangi. Daerah hutan. Daerah hutan gitu, wangi. Tapi kok 200 meter wanginya gitu. Kalau orang kan mungkin beberapa meter, 200-300 wangi. Aku dalam hati berdoa kan. Tapi itu nggak lagi sendirian kan? Itu waktu itu lagi pas bawa teman. Ke Gucinya bawa teman. Pas ke Diengnya sendirian. Pegangan dong kalian berdua. Enggak pegangan lah. Cowok kan temennya. Paling mepet doang. Ada ganjel-ganjelan. Ganjel. Tapi nggak suka batangan kan? Yo enggak lah. Masih normal. Tenang aja. Buat Pak siapa? Pak Darman lagi. Pak Darman. Masih jomblo Pak Darman. Siapa tahu ada orang Cianjur di sini. Jadi gitu, sampai teman saya bilang, Pak saya berhenti lagi di daerah Pemalang Timur, namanya Belik, kalau mungkin tahu orang Pemalang ya. Teman saya bilang, Mas tadi jenengan nyium bau wangi nggak tadi? Wah, berarti sepemikiran kita. Dia juga bilang, saya juga nyium wanginya. Bisa jadi kan itu kan habis mandi air panas, ada yang pakai parfum melati. Walah, enggak. Ini 200 meter, enggak bohong, serius. Wanginya itu benar-benar ini banget. Jadi pentingnya pentingnya lu ikut komunitas itu lu tahu seluk-beluk penyakit kendaraan lu. Lebih spesifik ya. Yeah. Contohnya ya kayak ada komunitas beat atau apapun itu, meskipun motor lu ini ya paling enggak lu ikut di sosial medianya, jadi lu bisa tanya-tanya. Ya itu ilmu dari gue juga pernah lihat ini ya, Ridwan Hanif juga pernah ngasih tahu di situ juga triknya. Keren. Gue banyak lihat itu. Jadi begitu Ren. Lu nggak kepikiran apa buat gitu? Sebenarnya kalau
untuk punya teman-teman klub itu penting juga sih ya. Iya. Tadi itu ya satu sisi kalau kita ada masalah atau ada trouble gitu, jadi kita bisa minta bantuan teman-teman gitu situ, teman-teman klub dari daerah manapun kan. Iya, jadi klub kan luas tuh, ada yang sekrenya di mana, ada yang di Kebumen gitu. Jadi kadang-kadang kita dari daerah mana, disamperin gitu. Kita pribadi sendiri juga punya pengetahuan juga masalah motor sih ya. Kayak misalnya biasanya tuh busi, ganti busi, terus itu yang hal-hal standar ya, yang hal-hal umum aja gitu ya. Yang hal-hal yang umum kita ganti busi. Yang lebih spesifiknya gara-gara gua tadi itu cuma gara-gara nggak ganti oli 3 bulan. Dijamin bikin motor kalian. Tapi motor bapak istri gua, bapak mertua, maaf, motornya keren, gak pernah ganti oli, jalan terus. Sorry, kamera gua mati lagi. Ya. Jadi ini udah masuk di puncak pembicaraan, bincang-bincang kita. Sampai di puncak. Udah kayak di puncak mana aja. Jangan kapok ya, datang ke sini lagi, collab lagi, naikin channel gua. Aman, iya. Jangan lupa buat kalian untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya gua semangat lagi bikin video-videonya. Iya. Terus satu lagi untuk penutupan, silahkan Mas Renilo buat ngasih tips dan trik buat kalian yang mau solo touring ataupun yang mau mudik ya. Kalau mudik kan bawanya nggak boleh berewotan. Ini yang buat solo touring. Silakan. Solo touring ya. Sebenarnya ya jadinya bukannya mau menggurui tapi ya sharing aja ya, jatuhnya ke sharing aja. Ya pokoknya kalau sebelum solo touring itu ya pasti yang satu jangan lupa berdoa lah sebelum ngapa-ngapain. Berdoa itu penting. Insya Allah dikasih keselamatan, berdoa. Siap. Yang kedua kesiapannya pastikan juga kendaraan lokasinya di mana. Iya. Cek dulu destinasi di mana. Perjalanannya berapa jam. Jadi Google Maps-nya juga. Jangan ya. Kayak apruk-aprukan. Jelas. Iya. Gitu. Kalau buat kalian yang mau lihat trik Google Maps bisa lihat di sini. Mati lagi videonya. Oh kan. Mati tuh baterai. Tunggu lagi. Tenang, rest tuh gitu. Aja nanti. Udah ya, udah. Enggak, nanti tutup. Oke. Udah ditutup tadi, like, comment, subscribe. Dadah.